Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna Utama Poltekip Angkatan 54, nama Ahmad Manawaskito, STB 3891, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Mohon izin dosen serta rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester Hukum Keuangan Negara, dan saya akan membahas tentang pengelolaan dan tata cara kelola badan layanan umum. Ya, kita akan membuka presentasinya ya. Mohon ditunggu rekan-rekan sekalian. Oke. Pengelolaan dan tata kelola badan layanan umum sesuai dengan PP nomor 74 tahun 2012, perubahan PP 23 tahun 2005. Nah, di sini ada sebuah poster, di mana 1 juta sumber daya manusia kompeten lewat pendidikan vokasional. Pemerintah terus berupaya mengembangkan pendidikan vokasional industri untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Setidaknya, ada 4 strategi yang disusun pemerintah untuk mencapai target 1 juta angkatan yang berkualitas. 4 strategi pemerintah itu yang pertama adalah pembinaan SMK yang link dan match dengan industri, di mana target pekerjanya sebesar 845.000 orang. Lalu kemudian diklat sistem 3 in 1, di mana ada pelatihan, sertifikasi, dan penempatan sebanyak 162.000. Sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri sebanyak 18.000, sedangkan pendidikan vokasional bekerja sama dengan industri, yaitu sebesar 15.500. Nah, pendidikan vokasional bekerja sama dengan industri seperti kita Poltekip sendiri ya. Cuman kita bukan lebih ke industri, lebih ke instansi atau pemerintahan. Karena Poltekip sendiri itu lebih sekolah vokasional, di mana nanti setelah lulus kita akan mendapatkan gelar sarjana terapan pemasyarakatan. Yang nantinya bagi para taruna ini yang nantinya akan menjadi kader-kader pemasyarakatan memiliki kemampuan teknis yang sangat bagus dan diharapkan mampu membimbing pemasyarakatan menjadi lebih baik. Untuk alokasi anggaran sendiri ini didata ya, ada di tahun 2018 sebesar 825 miliar. Revitalisasi 1.775 sekolah menengah kejuruan atau 13% dari total SMK yang ada di seluruh Indonesia. Perencanaan dan penganggaran. Kita ketahui bahwa setiap badan layanan umum itu diwajibkan membuat satu perencanaan yang memiliki kaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misal jangka waktu pendek, menengah, dan jangka waktu panjang. Selanjutnya, setiap badan layanan umum harus memiliki barometer di mana dapat terukur sejauh mana sih keberhasilan atau kegagalan yang dialami oleh badan layanan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi perencanaan ini tuh berguna sebagai barometer atau parameter bagi badan layanan umum itu sendiri, sejauh mana keberhasilan atau kegagalan yang dia capai gitu. Kalau misalnya keberhasilan nanti, wah sudah melampaui dari apa yang kita rencanakan atau yang kita anggarkan. Nanti pemerintah pasti akan memberikan anggaran atau hibah yang lebih banyak. Sedangkan untuk kegagalan sendiri, pemerintah nantinya akan melakukan evaluasi terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya, dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal dokumen, pelaksanaan anggaran tentu memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan, di mana Badan Layanan Umum ini dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu. Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan merupakan nantinya akan menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, atau pimpinan lembaga negara dengan pimpinan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Maksudnya adalah nantinya ketika belum ada pengesahan dari Menteri Keuangan terhadap rencana penganggaran itu, maka suatu badan layanan umum harus maksimal ketika mengeluarkan pengeluaran atau melakukan belanja atau untuk operasional itu paling maksimal anggarannya itu sama seperti anggaran tahun lalu atau periode yang lalu, tidak boleh melewati batas, kecuali sudah ada pengesahan dari Menteri Keuangan itu sendiri, gitu. Selanjutnya, pendapatan dan belanja. Pendapatan Badan Layanan Umum itu
ada banyak. Yang pertama, penerima anggaran yang bersumber dari anggaran negara itu sendiri, di mana pemerintah memberikan anggaran kepada BLU tersebut. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ketiga, hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya. Yang keempat, hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain yang harus diperlukan sesuai dengan peruntukannya. Hasil kerjasama dengan pihak lain, dan yang terakhir, hasil usaha lain. Kemudian pendapatan badan layanan umum dilaporkan sebagai pendapatan negara, bukan pajak. K atau L non kementerian atau pimpinan lembaga negara yang meliputi yang pertama, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kedua, hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Yang ketiga, hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Sama seperti yang sebelumnya saya paparkan. Lalu yang keempat, hasil kerjasama dengan pihak-pihak lainnya yang bekerja sama dengan badan layanan. Yang kelima, hasil usaha lainnya. Selanjutnya, untuk pengelolaan kas dan utang, di mana dalam rangka pengelolaan kas, Badan Layanan Umum harus menyelenggarakan, pertama, tidak hanya Badan Layanan Umum saja, hampir seluruh instansi atau perusahaan-perusahaan swasta itu harus merencanakan penerimaan dan pengeluaran kasnya itu. Yang kedua, melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan. Yang ketiga, menyimpan kas dan mengelola rekening bank. Tidak boleh rekening ini tidak boleh rekening perorangan atau rekening pribadi, harus rekening organisasi. Karena untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dana yang akan dilakukan oleh suatu oknum. Keempat, melakukan pembayaran tagihan atau yang lain-lainnya. Yang kelima, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek. Misal, BLU tersebut besar pengeluarannya dibandingkan pendapatannya, maka sumber dananya itu bisa digunakan untuk menutup defisit jangka pendek tersebut. Terakhir, memanfaatkan surplus jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Di mana maksudnya adalah surplus terhadap satu periode ini nantinya dapat dialihfungsikan untuk menjadikan pendapatan tambahan dari Badan Layanan Umum itu tersebut. Selanjutnya, pengelolaan barang, pengadaan barang, dan atau jasa terdapat pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab atas pengadaannya. Di mana bila terjadi kerugian negara akibat dari pengadaan itu bisa diminta pertanggungjawabannya. Kemudian barang inventaris milik Badan Layanan Umum bisa dialihfungsikan kepada pihak yang lain atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis. Pengalihan kepada pihak lain dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan. Nah, maksudnya adalah pengelolaan barang-barang yang ada di Badan Layanan Umum itu sendiri harus dalam wewenang suatu pejabat. Memang harus bertanggung jawab tentunya. Kalau hanya pejabat yang berwenang saja itu meragukan. Yang namanya pejabat itu harus bertanggung jawab terhadap pengadaan, di mana misalnya ada kerugian negara akibat dari pengadaan itu bisa dimintai pertanggungjawabannya. Arus kasnya gimana, atau barangnya kemana, kenapa bisa hilang, atau kenapa bisa negara menjadi rugi karena kehilangan tersebut. Lalu untuk maksud saya untuk barang inventaris milik Badan Layanan Umum ini bisa dialihfungsikan, yang bisa dijual ke instansi yang lain atau perorangan lain, bisa dipertukarkan kepada instansi lain atau ditukarkan menjadi lebih baru. Dan yang terakhir dihibahkan kepada yang lebih membutuhkan. Misalnya komputer bisa dihibahkan kepada instansi lain atau kepada sekolah-sekolah yang menurut kita bisa lebih memanfaatkan barang tersebut. Selanjutnya, penyelesaian kerugian. Penyelesaian kerugian terhadap pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum bisa ditempuh dengan cara pengembalian kerugian negara di luar pengadilan maupun melalui peradilan. Upaya pengembalian kerugian ini dialami oleh Badan Layanan Umum tidak ada bedanya dengan pengelolaan keuangan negara pada umumnya yang menimbulkan kerugian suatu negara. Akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dari Badan Layanan Umum. Yang pertama, laporan keuangan Badan Layanan Umum ini setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran,
laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan mengenai kinerja atau kinerja selama 1 tahun periode itu. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum. Maksudnya misalnya Badan Layanan Umum memiliki unit-unit kecil atau badan-badan usaha kecil lainnya. Nah, dalam pelaporan keuangannya itu harus disatukan menjadi satu dalam satu badan layanan umum, tidak boleh dipindah-pindahkan untuk ini sesuai dengan aturan yang ada gitu. Emang kebanyakan seperti perusahaan itu eh, hal itu dilakukan karena untuk menghindari yang namanya menghindari pajak gitu kan. Dan itu legal-legal saja karena memang ada aturannya. Nah, tapi dalam badan layanan umum itu sendiri ini tidak diperbolehkan. Nah, harus dalam satu kesatuan. Lalu laporan keuangan Badan Layanan Umum disampaikan kepada Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, atau lembaga negara kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan terakhir. Maksudnya adalah eh, setiap tahun ada yang namanya tutup buku. Nah, tutup buku ini itu digunakan untuk sebagai memberikan laporan keuangan kepada menteri kalau untuk yang namanya badan-badan pemerintahan gitu. Nah, di sini paling lambat 1 bulan terakhir setelah periode pelaporan berakhir. Berarti itu di bulan Januari tahun berikutnya atau periode berikutnya. Itu maksimal melakukan laporan keuangan kepada menteri. Tentu melalui lembaga-lembaga negara atau pimpinan lembaga non-kementerian. Akuntabilitas kinerja. Tanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum berada pada pimpinan Badan Layanan Umum yang diukur berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana bisnis dan anggaran. Untuk pimpinan Badan Layanan Umum mengintisarkan dan melaporkan kinerja operasional Badan Layanan Umum secara terintegrasi dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum. Surplus dan defisit. Seperti yang kita ketahui bahwa surplus sendiri adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja Badan Layanan Umum yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis aktual pada suatu periode anggaran. Maksudnya adalah dalam satu periode anggaran itu dihitung apakah ada selisih, selisihnya lebih besar daripada pendapatan, berarti itu namanya surplus. Untuk defisit sendiri itu kebalikannya, di mana defisit jika pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan, maka itu yang disebut dalam satu periode anggaran, maka itu disebut sebagai defisit. Defisit anggaran Badan Layanan Umum dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Pimpinan Lembaga Non-Kementerian atau Pimpinan Lembaga Negara sesuai dengan kewenangannya. Jika ada defisit anggaran Badan Layanan Umum di dalam satu periode tersebut, nah defisit ini bisa diajukan pembiayaannya di periode yang selanjutnya dalam rencana anggaran periode selanjutnya. Itu bisa diajukan di situ. Jadi istilahnya dilempar ke tahun selanjutnya gitu. Jadi nantinya akan dilaporkan melalui Menteri Pimpinan Lembaga Non-Kementerian kepada Menteri Keuangan. Nah, nanti Menteri Keuangan akan melihat bagaimana kinerja laporannya. Jika ada defisit, maka nanti akan dilakukan evaluasi. Untuk yang terakhir sendiri ini tata kelola Badan Layanan Umum, di mana Badan Layanan Umum, di mana Badan Layanan Umum sendiri diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan anggaran negara. Maksudnya adalah BLU ini tidak sebagai pemerintah mengharapkan tidak hanya sebagai formalitas saja sebagai dalam pengelolaan anggaran negara, tapi di sini sebagai satu bentuk badan layanan yang membantu kesejahteraan masyarakat. Lalu diharapkan untuk menyuburkan pewadah baru bagi pembaruan manajemen keuangan sektor publik. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, penataan itu harus dikelola secara profesional dan efisien, itu udah pasti. Lalu tujuan Badan Layanan Umum ini yang paling penting, di mana harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana. Di mana BLU ini tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada warga masyarakat yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita sama-sama belajar rekan-rekan sekalian.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Terima kasih banyak.